Selanjutnya kita beranjak ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada para khotimin dan khotimat untuk bisa turun dari atas panggung menuju tempat yang sudah disediakan. Qiyaman. Tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak ke acara keempat. Baiklah, kita mulai ke sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Al-Hidayah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Andriani SE. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang MTB, yang kami hormati Koordinator Kecamatan Ampenan, yang kami hormati dan muliakan para ahli ulama, tokoh agama dan masyarakat yang kami cintai dan banggakan, anak-anak kami, para khotimin dan khotimat yang melaksanakan khotaman pada pagi hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri singkatnya, para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kita sama-sama menghadiri acara khotaman Al-Quran dan ujian santri ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah periode Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan pada hari ini, yaitu hari Kamis 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 4 September 2025. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita
bertepatan pada bulan Rabiul Awal dan besok bertepatan pada 12 Rabiul Awal. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 4 September 2025 atau bertepatan pada 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kami segenap keluarga TPQ Al-Hidayah dapat melaksanakan khotaman dan imtihan ketiga, yang mana pada pagi hari ini kami dapat mengkhotamkan 27 santri dari 138 santri, atau dalam persentasenya yaitu 19,57%. Semoga kedepannya kami dapat mengkhotamkan lebih banyak santri dengan kualitas yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali santri karena telah menyempatkan hadir dalam acara khotaman pada pagi hari ini. Semoga pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri
diarahkan untuk menjalankan apa yang sudah didapatkan. Adapun jika ibu bapak wali santri ingin melanjutkan anak-anak di TPQ Al-Hidayah, kami dari TPQ menyediakan program lanjutan, yakni program tahfiz atau pra-PDPT, yang insya Allah akan kami buka segera. Melanjutkan nanti informasinya, kami lanjutkan segera informasinya. Terus selanjutnya, selain itu kami juga untuk ibu-ibu yang ingin belajar, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin belajar Al-Quran dan memperdalam bacaan Al-Qurannya, bisa juga kami menyediakan dari TPQ Al-Hidayah. Untuk informasinya bisa ditanyakan langsung ke TPQ. Ada ibu-ibu wali santri, bapak-bapak wali santri yang ingin belajar, sila. Kami menyediakan wadah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk belajar Al-Quran. Dan ada juga program untuk adik-adik atau ibu-ibu juga bisa yang mau berkhidmat untuk mengajar di TPQ Al-Hidayah. Kami juga menyediakan program PPGQ atau Lembaga Pendidikan Program Guru Qiraati. Untuk mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak yang sudah lebih dari 17 tahun umurnya, yang sudah pernah berpengalaman di TPQ atau pernah jadi murid santri, bisa juga mendaftarkan untuk menjadi guru Al-Quran untuk berkhidmat di TPQ kami. Oke, mungkin itu saja dari Tias. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Andriani SE selaku Kepala TPQ Al-Hidayah atas sambutannya. Sambutan kedua, sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Indawati Mundingwangi SE. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Cabang Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kecamatan Angkenang. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat. Yang saya hormati para TPQ Al-Hidayah serta Dewan Guru. Yang saya cintai dan banggakan para khotim dan khotimat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu wali santri
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indawati Mundingwangi SE atas sambutannya. Sambutan terakhir yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Kepada yang mewakili dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, yahfazullah. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan. Yang kami hormati Kepala TPQ Al-Hidayah dan semua Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang saat ini paling berbahagia, dan seluruh undangan yang hadir di hari ini, serta anak-anak khotimat yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan hadir di acara yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita telah mengikuti khotaman dan imtihan yang ketiga pada hari ini. Kita melihat anak-anak kita yang Masya Allah bisa menjawab semua pertanyaan dari hadirin semua dengan baik, dengan lugas. Masya Allah, sungguh pasti yang paling berbahagia saat ini adalah Bapak Ibu Wali Santri yang setelah mungkin ada yang mengantar anak-anaknya dalam 2 tahun atau 3 tahun mengaji di TPQ Al-Hidayah dan sekarang bisa mengikuti khotaman dengan baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu Wali Santri mendapatkan keberkahan dari perjuangannya selama ini hingga mengantarkan anak-anak bisa khotaman sampai dengan hari ini, karena pasti tidak mudah ya. Pasti ada drama-drama yang kita lalui semua sebagai wali santri. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak sudah mengalami berbagai evaluasi seperti disampaikan. Tidak cuma evaluasi ketika akhir ya, pasti ada evaluasi itu mulai dari evaluasi harian ketika ada kenaikan halaman di kelas, ketika ada kenaikan jilid di kepala TPQ, dan kemudian diakhiri dengan evaluasi belajar tahap akhir qiraati di tingkat lembaga, di tingkat korcam, dan yang terakhir di tingkat cabang NTB. Alhamdulillah pada EFTAK yang bulan Juli kemarin, TPQ Al-Hidayah telah mengirimkan santrinya sebanyak 27 anak dan 100% mereka semua lulus dengan baik. Alhamdulillah. Sungguh itu pasti perjuangan yang tidak mudah buat anak-anak
Jadi ada 68 lembaga, dan diantaranya pada EFTAK kemarin yang mengikuti EFTAK adalah 56 lembaga. Ini dikarenakan yang 12 lembaga masih baru diresmikan dalam 2 tahun terakhir, jadi belum tertarget untuk mengirim khotimin-khotimahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari 56 TPQ ini ada 917 santri yang mengikuti EFTAK dan dinyatakan lulus sebanyak 856. Jadi ada sekitar 60-an yang belum dinyatakan lulus. Insya Allah kedepannya kita berharap akan lebih banyak lagi santri yang akan dikhotamkan dan dengan kualitas yang lebih baik. Insya Allah makin ke depan kita ingin kualitas anak-anak yang dikhotamkan melalui metode qiraat ini semakin baik. Seperti niat kita semua menghantarkan anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan baca Al-Quran metode qiraati disusun oleh Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkasi sejak tahun 1963. Hal yang melatar belakangi pembuatan metode ini adalah kerisauan beliau, Kiai Dahlan Salim Zarkasi, karena melihat pada saat itu bagaimana anak-anak hingga umur SD, SMP yang belajar mengaji belum bisa membaca dengan baik dan benar, belum tartil padahal sudah besar, gitu ya. Jadi beliau merasa risau dan beliau mulai menyusun buku qiraati, dan akhirnya terbentuklah buku qiraati yang awalnya adalah 10 jilid yang kemudian diringkas akhirnya menjadi 6 jilid sampai saat ini. Nah, Kiai Dahlan Salim Zarkasi ini selain menyusun buku juga mengembangkan metodologi pengajarannya. Jadi ada hal yang membedakan mungkin untuk dengan metode-metode yang lain, karena memang kita di qiraati terikat dengan metodologi yang memang sudah ditetapkan oleh Kiai Dahlan Salim Zarkasi yang sekarang diteruskan oleh putra putri beliau, yaitu DKP di Semarang. Jadi memang ada jenjang-jenjang yang harus diikuti oleh semua lembaga qiraati yang kita taati sampai dengan sekarang, baik itu jenjang koordinasi maupun metodologi, mulai metodologi dasar pengajaran di qiraati. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua anak insya Allah bisa belajar baca Al-Quran melalui metode ini. Memang dikembangkan oleh Kiai Dahlan, metode ini cocok untuk diajarkan untuk anak dari usia dini, dari usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun insya Allah. Dan kemarin ada di antara khotimin di TPQ, salah satu TPQ meluluskan anak berumur 4 tahun 10 bulan. Insya Allah bisa. Namun demikian di metode qiraati ini ada hal juga yang sangat mengikat, yaitu yang ditetapkan dari Kiai Dahlan bahwa yang mengajarkannya adalah guru-guru yang sudah bersyahadat, artinya guru-guru yang sudah diuji bacaannya, sekaligus guru-guru yang melaksanakan metodologinya. Jadi ada hal yang memang mengikat kita semua, berharap ridho Allah, bersungguh-sungguh kita menjalankan metode ini dengan baik. Semoga amal jariah Kiai Dahlan dan keluarga beliau diterima oleh Allah sebagai amal jariah. Kemudian semoga Allah juga menerima perjuangan para guru-guru Al-Quran, wabil khusus guru-guru TPQ Al-Hidayah dalam mengajarkan santri-santrinya.
metode qiraati. Yang terakhir, yang sangat utama juga pada pembelajaran metode ini adalah keterlibatan wali santri. Keterlibatan semua wali santri, Bapak Ibu sekalian dalam bersama-sama dengan Dewan Guru dalam mendidik anak dalam baca Al-Quran. Pasti dari awal ketika masuk ke lembaga, Bapak Ibu sudah disampaikan bahwa setiap hari Bapak Ibu harus tanda tangan di buku prestasi. Setiap hari Bapak Ibu juga harus menyimak, dan itu semoga tetap dilaksanakan ya, meskipun anak-anak nanti sudah khotaman. Selanjutnya anak-anak seperti harapan tadi dari semua, dari perwakilan wali santri, dari ketua panitia, tadi diharapkan anak-anak selanjutnya tetap akan belajar, tetap akan mengaji di rumah, tetap akan sholat 5 waktu di rumah, dan melakukan amalan-amalan baik yang sudah diajarkan di TPI. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir yang harus saya sampaikan adalah pesan Kiai Dahlan Salim Zarkasi buat anak-anak kami, para Khotimin dan Khotimah. Siap anak-anak mendengarkan? Ya. Yang pertama, pesan Kiai Dahlan untuk semua yang telah selesai belajar Al-Quran dengan metode qiraati. Yang pertama adalah tingkatkan kebaktian kalian kepada orang tua. Tingkatkan kebaktian pada orang tua. Jadi harus taat sama orang tuanya ya. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membantah. Harus minta izin kalau keluar rumah. Okay? Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Anak-anak rupanya yang dari yang terkecil sampai yang terbesar pasti sudah mendapatkan pelajaran sholat dengan bacaan yang baik dari TPI. Insya Allah anak-anak harus tetap menjaga sholat 5 waktu. Dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk tetap mengawalnya ya. Tetap mengawalnya, meskipun setelah ini Bapak Ibu tidak diwajibkan mengisi kontrol sholat di buku prestasi, tapi Bapak Ibu agar tetap mengawal anak-anak agar menjaga sholatnya, sholat 5 waktu. Dan yang terakhir yang dipesankan Kiai Dahlan adalah anak-anak tetap tadarus berapa lembar? 10 lembar atau 1 juz sehari. Insya Allah anak-anak ketika jilid Al-Quran ke atas kelas finishing itu sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Kami berharap Bapak Ibu tetap menjaga bacaan anak-anak. Untuk di rumah tetap mengaji ba'da maghrib atau ba'da subuh. Jadi kebiasaan yang sudah dibentuk di TPI, ba'da maghrib tidak ada HP, tidak ada TV, itu tetap ya, insya Allah ya, tetap dilaksanakan di rumah. Sehingga insya Allah akan terjaga, dan semoga anak-anak semua yang khotam hari ini menjadi anak yang solih solihah, yang tercapai cita-citanya tadi ya, dan juga kelak menjadi hafidh-hafidhah dan berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Demikian Bapak Ibu sekalian, yaitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB atas sambutannya.